Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian 4 korban tambang longsor yang masih dinyatakan hilang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menurunkan 3 anjing pelacak yang telah menemukan 3 titik yang diduga jadi lokasi korban tertimbun. 3 anjing pelacak dari unit Satwa Dir Samapta Polda Jawa Barat kembali diturunkan pada pencarian korban pada Selasa pagi. Mereka menuju titik utama lokasi longsor sebelum tim dan juga alat berat eskavator mengeruk timbunan material bebatuan. Setelah 30 menit di lokasi, 3 anjing pelacak berhasil menemukan 3 titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun karena tercium bau menyengat. Petugas kemudian menancapkan bendera sebagai tanda fokus pencarian. Kita awali dengan melaksanakan pelacakan dengan menggunakan kinen atau anjing pelacak, di mana informasi dari kinen ini sementara ditemukan ada 3 titik yang terindikasi adanya timbunan daripada jenazah. Ya, kalau kita melihat di sebelah belakang kami, yaitu sektornya berada di batu sebelah kiri, yaitu boksit A. Itu sebelah kiri daripada batu itu ada 1 titik dan sebelah kanan batu itu ada 2 titik. Tentunya kita akan fokuskan pencarian pada pagi hari ini di boksit A atau sektor sebelah kiri. Demikian. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di lokasi tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Apabila kita tadi dengarkan informasi bahwa petugas gabungan telah menurunkan anjing pelacak sejak tadi pagi dan menemukan 3 titik yang menjadi fokus pencarian karena ada bau yang menyengat. Bagaimana dengan siang hari ini? Apakah sudah ditemukan korban baru oleh petugas? Siap, Yan, di studio dan juga saudara, sampai siang hari ini proses pencarian kembali dilanjutkan, mengingat pada pukul 11 tadi sempat dilakukan istirahat dan memang sempat terjadi sedikit longsoran sehingga akhirnya sekitar 11.30 sudah diistirahatkan. Dan kalau sebelumnya itu jam 1 langsung menggerakkan alat berat, tapi tidak hari ini. Kami bertemu dengan Kanit Satwa Polda Jawa Barat yang ada di lokasi, ternyata menurunkan 1 ekor anjing pelacak lagi berjenis Belgian Malinois, di mana anjing pelacak yang saat ini diturunkan adalah yang baru hari ini bertugas, dan dia ternyata memiliki indera penciuman yang tajam dan pernah beberapa kali mengikuti operasi SAR, termasuk beberapa di antaranya adalah gempa Cianjur dan beberapa titik lainnya. Didin menyampaikan bahwa penerjunan bantuan dari 1 ekor unit lagi ini menambah menjadi 4 ekor yang disiagakan dalam pencarian longsor Gunung Kuda ini. Diharapkan agar penambahan ini dapat mempercepat proses penemuan 4 korban lagi yang masih hilang dan diduga tertimbun. Kalau tadi pagi kami mendapatkan informasi ada 3 titik yang menjadi titik fokus setelah dilakukan pencarian oleh 3 ekor anjing pelacak. Namun kita tidak tahu sampai hari ini setelah diterjunkan 1 ekor anjing pelacak baru yang dinilai lebih agresif, itu dapat menambah kembali atau lebih menitik fokuskan pada titik-titik yang dimungkinkan itu terdapat korban yang longsor tersebut. Sementara itu tidak hanya proses pencarian saja masih terus berlanjut, penanganan berikutnya juga masih terus dilakukan, ya. Kalau kami lihat dan kami coba petakan, ada 3 dimensi yang dilakukan oleh tim gabungan seluruhnya. Pertama adalah bagaimana para petugas gabungan ini melakukan proses penanganan di lokasi, baik dari jumlah korban yang meninggal dunia, kemudian juga pencarian korban yang masih tertimbun. Kemudian dimensi yang kedua atau bagian yang kedua adalah bagaimana para petugas gabungan ini termasuk pemerintah daerah, Kabupaten Cirebon, kepolisian, terutamanya kepolisian adalah bagaimana berupaya untuk menangani dalam kasus pidananya. Karena sudah menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan ternyata setelah dicek lagi soal perizinan dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa poin-poin kelalaian yang diabaikan oleh 2 orang yang bertanggung jawab yang ditetapkan sebagai tersangka, itu juga dilakukan oleh Polresta Cirebon. Bahkan pagi tadi kami mendengar keterangan dari Kombes Pol Sumarni sebagai Kapolresta Cirebon mengatakan bahwa
dirinya masih terus melakukan pendalaman dan bahkan sekarang mulai melebar pengembangan, yakni beberapa dinas yang memiliki kaitan dengan perizinan itu juga akan dimintai keterangannya. Tak terkecuali dengan tim ahli dari Kementerian ESDM untuk ditanyai bagaimana proses untuk pengawasan dan lain sebagainya sehingga terjadi seperti ini dan tentunya untuk menjadi rekomendasi agar tidak terjadi yang di tempat lain. Poin yang ketiga adalah bagaimana upaya pemerintah berupaya untuk menangani dampak dari kejadian ini, terutama para korban yang meninggal dunia. Mereka adalah keluarga yang tentunya kehilangan tulang punggung keluarga dan juga korban-korban yang menjadi korban di sini beruntungnya masih selamat, tapi memang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Pelindung dan beberapa titik lainnya. Mereka diberikan bantuan stimulus untuk bertahan. Menurut Deddy Mulyadi, berusaha untuk memberikan sekitar dana 50 juta per satu kepala untuk memberikan upaya masa transisi karena mereka kehilangan tulang punggung keluarga sehingga akhirnya perlu ada upaya lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian sehingga akhirnya pemerintah provinsi dan juga beberapa pihak lain memberikan bantuan. Informasi yang hari ini kami dapati, Ian, bahwa ada juga rencana kunjungan dari Kementerian Sosial yang akan melakukan peninjauan di lokasi dan juga terutama fokusnya kepada penanganan korban atau dampak sosial yang terjadi, yakni bagaimana keluarga korban setelah ditinggal oleh tulang punggung mereka dan informasinya akan diberikan bantuan tempatnya di Gor, Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Tentu 4 orang yang masih dalam daftar pencarian orang ini antara lain adalah Munia, kemudian Dedi, kemudian Nur Rahman dan juga Tono itu dapat ditemukan hari ini seperti yang seluruhnya diharapkan agar proses pencarian dapat segera selesai dan penanganan lanjutan yang membutuhkan informasi dan penanganan lebih lanjut dapat juga dikerjakan secara komprehensif secara keseluruhan. Ian. Ya Syahri, kalau saya lihat di belakang Anda ada beberapa petugas yang tengah berjaga, bisa digambarkan Syahri sebetulnya apa yang saat ini tengah dilakukan oleh petugas dan Anda tadi juga sempat menyebutkan sempat ada longsor susulan begitu. Ini juga harus diperhatikan bagaimana mengantisipasinya, apa yang dilakukan petugas agar tetap bisa mencari korban namun juga bisa selamat dari ataupun ada antisipasi dalam hal ini konteksnya adalah longsor susulan. Ya, itu adalah salah satu tantangan yang sejak terjadi, yang terus terjadi sejak hari pertama kejadian di mana Kementerian ESDM yang sejak beberapa hari lalu sudah berkoordinasi dengan Dandim 0620 Kabupaten Cirebon sebagai IC komandernya melakukan beberapa asesmen dan rekomendasi kepada petugas yang melakukan pencarian untuk dilakukan penelitian dan menggunakan alat bantu, di mana alat bantu ini bernama Total Station. Ada beberapa petugas-petugas yang memang disebar ke beberapa titik untuk memastikan titik-titik longsoran tersebut aman. Artinya tidak dapat dilakukan apabila memang masih terdapat pergerakan. Dan sampai pagi tadi, Dandim 0620 menyebutkan worksheet A yang berada di bagian barat itu masih cukup rentan untuk terjadi longsor sehingga akhirnya para petugas memfokuskan bagian timur. Dan itu merupakan salah satu titik yang memang diendus oleh 3 ekor anjing pelacak tadi pagi sehingga ada memang fokus untuk mencari korban yang masih tertimbun sambil berupaya untuk menjaga keselamatan para petugas yang mencari, terutama para operator alat berat, eskavator. Kemudian memang hari ini menunjukkan ada 3 buah eskavator yang telah diterjunkan oleh petugas. Kemudian ada juga 1 alat berat yang berfungsi untuk dorong, di mana banyak sekali tumpukan batuan karena longsor ini beda karakternya dengan di pegunungan. Meskipun namanya Gunung Kuda, tapi memang gunung ini bersifat material bebatuan yang cukup besar dan keras. Sehingga akhirnya butuh sekali alat berat untuk mendorong material-material longsor tersebut. Baik. Ini salah satu yang... Ya, berarti artinya Syahri ya hingga saat ini memang yang terbaru sudah ada 4 anjing pelacak yang diturunkan untuk mempercepat proses pencarian dan juga antisipasi keselamatan tetap dilakukan bagi petugas gabungan yang tengah mencari korban. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.